Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang konsep dari indeks bias, kemudian apa itu indeks bias, kemudian kenapa sih pada akhirnya indeks bias ini dapat dijadikan ya salah satu metode pengukuran kayak gitu. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas contoh penerapan dari metode refraktometri kayak gitu. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah penetapan kadar sampel larutan gula sukrosa dengan menggunakan metode refraktometri. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan konsentrasi larutan gula ya, dengan metode refraktometri. Ya. Refraktometri, ini belakangnya metri, ini adalah metodenya. Kemudian alat yang digunakan namanya adalah refraktometer. Jadi jangan sampai kebalik ya. Alatnya namanya refraktometer, kemudian metodenya adalah refraktometri. Yang ingin dicari di sini adalah kita dapat nih konsentrasi dari sampel larutan gula yang akan diukur. Jadi nanti akan ada sampel yang kamu harus cari tahu nih berapa konsentrasinya kayak gitu. Nah, sebelum mencari konsentrasinya, nanti kita akan kenalan dengan istilah larutan deret standar. Larutan deret standar. Kemudian prinsip dasar dari percobaan ini adalah sampel larutan gula akan ditentukan konsentrasinya dengan cara mengukur indeks biasnya. Ya, kemudian dibandingkan dengan indeks bias dari larutan deret standar gula yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Gitu. Nah, dari kalimat ini kita bisa menemukan beberapa poin. Nah, yang pertama, kita butuh dua jenis larutan. Ya. Sama-sama larutan gula, larutan sukrosa, cuma ada dua jenis. Yang pertama adalah larutan sampelnya nih. Ya, sampelnya yang ingin kita cari, dicari konsentrasinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah larutan ini, larutan deret standar gula. Ya. Ada deret standar gula gitu. Nah, deret standar gula ini itu sudah ditentukan konsentrasinya berapa kayak gitu. Jadi nanti kalian buat dengan cara menimbang sekian gram ya berapa larutan. Ya, tadi kalau percobaan ini kita nanti pakai 5, 10, 15, 20 dan 25 gram. Ya. Nah, ini kita sudah tahu nih konsentrasinya berapa. Nah, karena percobaan ini yang kita gunakan adalah persen, ya konsentrasi itu kan masuk ke persen ya. Persen itu kan konsentrasi itu kan banyaknya jenisnya, ada persen, ada molaritas, ada normalitas, kemudian ada molalitas dan lain-lain, ada ppm, ppb. Nah, yang kita gunakan sekarang itu adalah dalam bentuk persen. Nah, rumusnya adalah massa gula dibagi dengan volume, ya volume larutannya kayak gitu. Ya, nanti deret standar gulanya ini dibuat beberapa. Ya, ada 5, 10, 15, 20 dan 25. Ini kan sudah dapat diketahui ya konsentrasinya langsung dengan cara menghitung massa gulanya dibagi sama volume larutannya. Nanti volume larutannya kita pakai 100 ml. Jadi kalau misalkan yang 5 gram berarti 5 per 100 dikali 100%. Ya, coret-coret jadi 5%. Gitu dan seterusnya. Nah, larutan deret standar gula yang sudah diketahui konsentrasinya ini nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan konsentrasi sampel yang ingin dicari kayak gitu. Nah, dengan cara apa mencarinya? Dengan cara menghitung nilai slope nih dan interceptnya sehingga nanti konsentrasi dari sampelnya dapat ditentukan kayak gitu. Ya. Kemudian data indeks bias dari larutan
standar. Oh iya, sebelumnya yang kedua juga ini kan indeks bias ya yang diukur. Nah, tapi di alat refraktometernya nanti yang muncul adalah nilai Briggs. Gitu. Nanti dari nilai Briggs ini dikonversi lagi bentuknya menjadi nilai indeks bias. Nah, dari indeks bias nanti akan dimasukkan ke persamaan garis. Ya, persamaan garis yang didapat dari larutan deret standar ini. Ya, setelah itu baru deh dicari konsentrasinya. Gitu. Konsentrasi sampelnya. Gitu ya. Nah, nilai jenis nilai indeks bias itu kan ada 3 ya, bisa Briggs, bisa Plato, bisa satu lagi Bailey, kalau nggak salah Bailey, kayak gitu. Nah, yang dipakai pada percobaan ini alatnya refraktometer itu mengeluarkan nilai Briggs, kayak gitu. Ya. Kemudian data indeks bias dari larutan standar dibuat kurva kalibrasi sehingga nilai slope dan intercept dari kurva tersebut digunakan untuk menghitung konsentrasi sampel dengan persamaan garis linier. Jadi nanti dari deret standar ini yang kita buat deret standarnya itu kita cari nih persamaan garisnya. Ya, persamaan garis itu kan Y sama dengan A plus BX. A ini adalah intercept, B ini adalah nilai slope. Nih, slope intercept. Nah, X-nya ini adalah konsentrasinya. Yang Y ini adalah nilai dari indeks biasnya. Gitu. Konsentrasi sampel yang ingin dicari di sini bisa didapat nih dari nilai X di sini dengan cara menghitung nilai intercept dan slope dari deret standar yang telah diketahui kayak gitu. Nah, indeks biasnya didapatkan nanti ya pas percobaan si sampelnya kita ukur nilai Briggs-nya berapa, kemudian dikonversi menjadi nilai indeks bias seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung lihat prosedurnya kali ya, biar langsung kebayang gitu. Ini ada alat dan bahannya. Alatnya yang pertama ada 1 buah batang pengaduk. Ini jelas untuk mengaduk karena kita menggunakan gula sukrosa ya dalam bentuk pasir-pasir. Jadi kita butuh batang pengaduk untuk mengaduk, kemudian botol semprot untuk memindahkan aquades ya ke dalam labu ukur, kemudian ke dalam gelas kimia adalah untuk melarutkan. Kemudian ada 1 buah corong ini untuk memindahkan larutan. Dari mana? Dari gelas kimia ya atau dari kaca arloji menuju ke labu ukur. Karena labu ukur ini kan mulutnya sempit ya. Jadi kita butuh bantuan corong untuk memindahkan larutan. Kayak itu. Kemudian ada gelas kimia. Gelas kimia ini gelas aja, beker gelas biasa. Udah pernah lihat kan ya di lab bentuknya seperti apa. Kemudian ada labu ukur nih. Labu ukur ini kita butuh 6. Ya, kenapa kita butuh 6? Ya, yang pertama tadi ada larutan deret standarnya, nanti kita buat 5 deret standar. Ya, satunya lagi untuk sampel kayak gitu. Ya. Kemudian ada 3 buah pipet tetes, nih pipet tetes untuk memindahkan larutan juga ya ke dalam tetes demi tetes gitu. Tapi nanti ini untuk tanda tera. Jadi nanti di labu ukurnya sebelum tanda tera itu harus diseka dulu pinggir dindingnya. Setelah diseka baru di tanda terain dengan cara menghimpitkan pipet tetes di tengah-tengah gini. Nah, biar tidak menyentuh dinding lagi jadi harus menggunakan pipet tetes. Kemudian ada spatula. Ini digunakan untuk menimbang gula. Ya. Kemudian bahannya ini ada aquades. Jelas di sini fungsinya untuk melarutkan. Kemudian ada larutan sukrosanya, ya ini untuk membuat deret standarnya. Ya. Kemudian ada sampel gulanya. Nah, sampel gulanya ini biasanya sudah disediakan oleh laboran atau dari gurunya nanti, gitu. Jadi kamu belum tahu kan ya berapa nimbangnya, gitu. Jadi kita nggak tahu berapa konsentrasinya. Nah, dicari dengan cara tadi membuat deret standarnya dulu. Kayak gitu, menghitung persamaan garis liniernya. Selanjutnya, ini ada prosedur kerjanya.
prosedur kerja pertama yang harus kalian lakukan itu adalah membuat deret standar sukrosanya. Gitu. Jadi yang pertama, timbang 5, 10, 15, 20, dan 25 gram gula sukrosa. Nah, nimbangnya ini kamu langsung di gelas kimia aja, atau enggak di kaca arloji. Nah, nanti dilihat aja ya, dilihatnya seperti apa. Jadi kalau enggak pandemi ya, kita bisa praktikum seharusnya. Gitu. Dan ditimbang masing-masing 5, 10, 15, 20, dan 25 gram gula sukrosa. Kemudian masing-masingnya dilarutkan ke dalam lampu ukur 500 ml. Kayak gitu. Jadi nanti dari larutan sukrosa yang udah ditimbang, kemudian dilarutkan ya. Nah, untuk mempercepat pelarutan, biasanya nanti akan dipanaskan dulu atau dilarutkannya menggunakan air panas. Dan kalau gula ya, suhunya semakin tinggi, ya ketika larutannya semakin tinggi, maka proses pelarutannya akan semakin cepat juga karena energi kinetiknya akan semakin besar, gitu kan ya teorinya. Oke, nanti biasanya untuk mempercepat pelarutan digunakan air panas. Jadi gulanya dilarutkan dulu di gelas kimia, ya. Gelas kimia menggunakan air panas, terus kemudian kalau udah didiemin sebentar sampai dingin. Kalau sudah baru dituang nih ke labu ukur. Nih, labu ukur 100 ml. Ya, sebelum sampai tanda batas tadi ya. Misalkan sampai sini nih. Nah, ini dibersihkan dulu dindingnya, diseka. Kemudian kalau udah baru dihimpitkan ya, ditetesin dengan aquades lagi sampai tanda batas. Kayak gitu. Nah, kalau udah baru dihomogenkan. Dihomogen aja, di kocok-kocok gitu. Sampai dia larut semuanya. Kemudian setelah itu prosedur kerjanya. Yang pertama diteteskan 1 tetes aquades sebagai larutan blanko. Nah, larutan blanko itu kan larutan yang tidak ada sampel ya. Yang tidak ada sampel atau zat lain. Ya, karena di sini tadi kita menggunakan gula yang dilarutkan dengan aquades, berarti blankonya adalah pelarutnya, aquadesnya aja. Kayak gitu. Nah, si blanko ini dimasukkan ke alat refraktometer. Kemudian dicatat nilai Brix-nya. Nah, nilai Brix dari larutan blanko ini harus 0. Karena apa? Karena tidak ada zat terlarutnya, hanya pelarutnya aja. Gitu. Makanya nilai Brix-nya itu nanti harus 0. Kalau misalkan belum 0 berarti harus diputer. Dan kemarin sudah belajar ya kita alat, bagian-bagian alat. Jadi kalau misalkan si blanko ini belum 0, belum ditanda 0, jadi harus diputer bagian atas yang dekat dengan kaca. Yang kaca tempat larutannya. Gitu diputar sampai 0. Nah, kalau udah dicatat nilai Brix-nya dan itu harus menunjukkan 0 ya. Kemudian yang kedua, diteteskan masing-masing 1 tetes larutan deret standar ke dalam refraktometer, kemudian dicatat nilai Brix-nya. Jadi setelah kita mengukur nilai aquades, larutan blanko ya, dielap lagi. Setelah dielap, nanti ditetesin lagi 1 tetes aja larutan deret standar yang tadi masih 5 gram. Ya. Itu 5 gram. Nah, kalau udah dicatat nilai Brix-nya berapa, kemudian dielap lagi, terus ditetesin lagi larutan deret standar yang 10 gram. Kayak gitu. Ditutup, dicatat nilai Brix-nya berapa, kemudian kalau sudah dibuka dan dielap, diganti dengan larutan yang 15 gram. Nah, itu diulang seterusnya sampai larutan sampelnya nih. Nah, setelah deret standar diukur, kemudian diukur larutan sampelnya dengan cara sama, diteteskan 1 tetes larutan sampel ke dalam alat refraktometer. Kayak gitu. Setelah itu dicatat nih nilai Brix-nya. Nah, kemudian setelah diukur semua nilai Brix-nya ya, dari larutan blanko, deret standar, dan sampel, kemudian nilai Brix-nya ini dikonversi nih menjadi nilai indeks bias. Nanti kita akan belajar di slide selanjutnya. Ya. Kemudian dari nilai indeks bias ini dibuat kurva kalibrasinya dari larutan blanko dan larutan deret standar.
kemudian ditentukan konsentrasi gula dalam sampel. Jadi gitu ya. Jadi kan kita sudah buat 5 deret standar. Jadi 1 ada Blanco, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah deret standar 5, berarti di sini 5 gram, yang di sini 10 gram, yang di sini 15 gram, 20 gram, 25 gram, dan yang ini sampel. Itu kan ya, berarti kita dapat 7 data. Nanti ini dibuat tabel pengamatan seperti itu. Nah, tabelnya adalah ini bentuknya. Ini ada massa yang ditimbang. Massa yang ditimbang kan yang 0 gram ini adalah nilai Blanco. Ya, Blanco ini 0 gram artinya nggak ada massa sukrosanya gitu, cukup air aja. Kemudian ada 5 massa labu kedua, deret standar yang pertama 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, dan 25 gram. Nah, yang 7 ini ada sampelnya, jangan lupa. Ya. Kemudian dari sini dihitung nih nanti nilai konsentrasinya berapa. Misal kamu saat penimbangan 5 gram itu kan menggunakan neraca analitik ya, ada 4 angka di belakang koma. Nah, itu dimasukkan angkanya semuanya. Misal kamu dapat 5,0019 gram. Ya, dan dibagi sama volumenya tadi kita melarutkan ke dalam 100 mili. Terus dikali sama 100%. Kenapa? Karena konsentrasinya digunakan di sini dalam bentuk persen tadi. Ya, massa per volume dikali 100%. Dapat dia 5,0019%. Nah, begitu seterusnya. Ya. Nah, kemudian untuk yang 5 gram itu kan dilakukan pengukuran berapa hasil Brix-nya, dicatat di sini di tabel Brix. Berarti di sini kan untuk yang Blanco harusnya 0. Yang Brix misal dapat nilainya 4,2 kayak gitu. Nah, kemudian misal di sini 10,0027% misal ya. Kemudian ada 15,0004%, 20,0009%, kemudian 25,0031%. Ya. Misal di sini nilai Brix-nya didapat 4,2. Ya. 4,2, terus di sini dapat 8,4, kemudian di sini dapat 12,2, sini dapat 16,0, dan dapat 20,8 misal. Nanti dari nilai Brix ini ya, nilai Brix ini dikonversi, nanti ada rumusnya yang kasih tahu, ke dalam bentuk indeks bias. Nanti nilainya dimasukkan ke dalam tabel ini. Kayak gitu. Ya. Nah, yang sampel juga kan nanti dapat tuh nilai Brix-nya karena diukur juga nilai Brix-nya, dicatat berapa hasilnya. Misal hasilnya adalah 10,8. Ya, berarti nanti dikonversi indeks biasnya berapa. Kemudian dari sini nih, ya, dari data ini dapat kita lihat bahwa ketika konsentrasinya semakin besar, nih, ya, kan massa yang ditimbang 5, 10, 15, 20, 25. Di atas ke bawah semakin besar. Ya. Semakin besar. Nah, dilihat nih konsentrasinya. Berarti ketika massa yang ditimbang semakin besar, maka konsentrasinya juga semakin besar. Ya, semakin besar gitu. Sehingga nilai Brix yang didapat itu juga akan semakin besar. Gitu. Semakin besar Brix. Ya. Nanti setelah dikonversi dari nilai Brix ke indeks bias, dia juga sama, akan semakin besar. Kayak gitu. Besar pula. Nah, kayak gitu. Nah, dari tabel ini, konsentrasi ini adalah X, kemudian indeks biasnya Y. Ya. Nanti setelah ini kita akan belajar juga bagaimana cara menghitung persamaan garisnya. Ya. Nah, ini dulu pertama.
tadi ya, deret standar ketika dia masanya semakin besar, maka konsentrasinya juga akan semakin besar. Kemudian nilai Briggs-nya yang didapat juga akan semakin besar, sehingga nilai indeks bias yang didapat nanti akan semakin besar gitu. Nah, untuk sampel ini nih. Sampel kita tahu tadi ketika percobaan ternyata nilai Briggs-nya 10,8 gitu. Nah, berarti nilai Briggs ketika dibandingkan dengan deret standar kan di antara ini ya. 10,8 tuh di antara 8,4 dan 12,2 kayak gitu. Nah, sehingga nanti ketika diukur atau dihitung nilai konsentrasinya, maka konsentrasi dari sampel ini akan di antara 10,0027% sampai 15,0004%. Seperti itu. Nah, cara menghitungnya gimana ya, nanti kita harus buat dulu persamaan linearnya. Nah, makanya itulah fungsinya kita menghitung persamaan linier, sehingga kita tahu nih berapa konsentrasinya di antara nilai yang 10 gram dan 15 gram. Seperti itu. Nah, untuk next video kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya. Gitu ya. Sampai sini kalau masih ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di grup Teams kita. Sekian dulu penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.